Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azizah, NIM 0513712333, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Pak Farid untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah dinamika kelompok. Baik, langsung saja ya Pak. Bapak bergabung dalam kelompok petani milenial ya Pak? Betul. Hari ini saya akan melakukan wawancara ya Pak, mohon izin ya Pak. Boleh. Langsung saja sama pertanyaannya ya Pak. Apa saja sih peran kelompok tani milenial terhadap usaha tani yang Bapak jalankan? Peran kelompok sebagai kelas belajar. Kelompok tani milenial ini selain melakukan usaha tani dan mengolah bahan pertanian juga melakukan kelas belajar. Misalnya ada waktu-waktu tertentu kami berkumpul di balai musyawarah yang dipimpin oleh penyuluh untuk belajar dalam usaha tani. Misalnya bagaimana teknik penanaman yang benar, pemupukan yang benar, dan pengolahan hasil pertanian dan yang lain-lain. Hal ini menjadi anggota kelompok tani milenial dapat meningkatkan hasil usaha taninya dan menambah pengetahuan bagaimana petani yang baik dan benar. Terus ada lagi mungkin peran yang lain? Ya, semacam peran kelompok sebagai wahana kerjasama. Pada kelompok tani milenial berperan dalam kerjasama, misalnya dalam menghadapi wabah hama penyakit tanaman. Petani harus bekerja sama dengan sesama anggota kelompok agar dapat mengatasi serangan hama penyakit tersebut. Contohnya, dalam menghadapi hama tikus, anggota kelompok bekerja sama dalam membasmi hama tikus di sawah dengan cara grup-grup kuyokan membasmi tikus. Jadi untuk basmi tikus dikerjakan bersama-sama ya Pak? Iya. Jadi memudahkan pekerjaan ya Pak? Betul. Mungkin ada yang lain, peran yang lain? Ya, semacam peran kelompok sebagai unit usaha. Dalam kelompok petani milenial dapat mewujudkan kerjasama dalam mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan. Misalnya, petani budidaya jagung menjual kebun jagungnya kepada sesama anggotanya untuk diolah menjadi pakan ternak, dan kemudian pakan ternak tersebut akan dijual kepada anggota lain yang memiliki ternak domba, sapi, atau kambing. Berarti dalam kelompok tani milenial itu tidak hanya petani saja ya Pak? Ada peternak juga, ada yang mengolah bahan pertanian juga ya Pak? Gitu. Betul. Ya Pak? Oke. Terus untuk pertanyaan nomor 2, dalam kelompok tani milenial ini bagaimana keefektifan kelompok? Keefektifan itu misalnya keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kelompok. Bisa misalnya dapat dilihat dari apa gitu Pak? Ya, keefektifan kelompok dapat dilihat dari berupa pencapaian tujuan. Keefektifan kelompok tani milenial dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, petani milenial menetapkan tujuan untuk beralih dari metode konvensional ke metode yang lebih modern. Contohnya, pada kelompok tani, pada benih yang digunakan yaitu benih unggul hibrida. Jika sebelumnya hanya menghasilkan 5 ton per hektar, dan setelah berkoordinasi dalam kelompok, hasil satu panen dapat mencapai 8 ton per hektar. Ada kemajuan ya Pak? Ya, lebih jauh kemajuannya, itu lebih cepat dan pesat. Dalam proses penanaman menggunakan alat mesin pertanian seperti transplant. Jika dulu menanam seluas 1 hektar butuh waktu 5 hari dengan tenaga kerja sebanyak 10 orang,
sekarang dengan menggunakan transfer dengan koordinasi ke kelompok dalam menggunakan mesin hanya butuh waktu 3 sampai 5 jam. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga. Menghemat biaya juga ya Pak. Menghemat biaya itu. Kemudian mungkin ada yang lain? Dan itu semangat kesungguhan. Di era digital saat ini sedikit sekali generasi muda yang memiliki minat untuk bertani, karena bertani memiliki kesan yang bahwa petani itu kotor dan tidak menguntungkan. Pelaksanaan program petani milenial dimaksudkan untuk mendorong regenerasi petani Indonesia dengan cara menumbuhkan wirausahawan muda di bidang tani. Dengan menggunakan alat modern, membuat petani muda memiliki semangat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha tani. Contohnya, pada kelompok tani sayur orang, melalui kelompok tani milenial ada aturan yang harus ditaati mengenai penggunaan pestisida kimia. Pada kelompok tani milenial memiliki kesungguhan untuk memenuhi standar pasar modern. Kemudian ada lagi? Ya, semacam anggotanya. Dalam kelompok tani milenial, anggotanya rata-rata petani muda berusia 19 sampai 39 tahun. Petani muda semua ya Pak. Mereka memutuskan bertani dengan alat yang berbeda-beda. Ada yang kurang kena PHK dari tempat kerja sebelumnya. Ada yang memang lulus kuliah kemudian memutuskan untuk usaha tani, dan ada juga memang bertani karena memanfaatkan lahan bertani orang tuanya yang sudah lama tidak diolah orang tuanya karena sudah usia lanjut. Sebelum melakukan usaha tani, biasanya kelompok tani milenial mempelajari materi usaha tani. Biasanya usaha tani misalnya bagaimana menanam yang benar, pemupukan yang benar, penanaman yang benar, dan pengendar alat pertanian modern. Berbeda petani tradisional yang belajar sambil mengerjakan usaha tani atau belajar secara otodidak. Jadi kelompok tani milenial itu anggotanya para petani muda ya Pak? Ya. Dengan kelompok tani milenial, jadi kita bisa belajar ya Pak dalam bertani gitu ya Pak. Nah, mengolah bahan pertanian dan berternak ya Pak. Ya, beternak juga para pemuda. Oke. Terima kasih ya Pak waktunya. Terima kasih sudah diizinkan melakukan wawancara di sini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.